Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Anita. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Anak-anak, hari ini kita masih akan mempelajari teks cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini adalah menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah jenis teks narasi yang menampilkan tema yang irasional berupa fantasi pengarang. Teks cerita fantasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, terdapat unsur keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Ciri yang kedua, ide cerita sangat terbuka terhadap daya khayal penulis. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar, baik latar lintas ruang dan waktu. Ciri yang keempat, tokoh yang ditampilkan memiliki kesaktian atau hal-hal ajaib. Ciri yang kelima adalah bersifat fiksi atau khayalan semata. Ciri yang keenam, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Anak-anak, teks cerita fantasi adalah teks naratif yang isinya fiksi semata. Jika membaca sebuah cerita fantasi, kalian akan menemukan hal-hal menarik di dalamnya. Hal menarik tersebut terdapat dalam unsur-unsur pembangun cerita. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan suatu gagasan yang menjadi dasar terciptanya suatu cerita atau narasi. Untuk mengetahui tema suatu cerita fantasi, kalian harus mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam cerita. Yang kedua, tokoh dan perwatakan. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Adapun penokohan atau perwatakan merupakan karakter yang dimiliki oleh pelaku cerita. Dalam cerita fantasi, tokoh yang dimunculkan umumnya berupa manusia, binatang, dan objek lain, misalnya peri, dewa-dewi, atau makhluk ajaib. Berdasarkan perwatakannya, terdapat 3 jenis tokoh cerita, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung jalannya sebuah cerita. Tokoh antagonis merupakan tokoh penentang cerita. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh yang mendukung jalannya cerita. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam cerita.
Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita fantasi. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang memosisikan diri dalam cerita yang ditulisnya. Dalam cerita fantasi, sudut pandang yang digunakan umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Unsur intrinsik yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan kehidupan atau motivasi yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Anak-anak, selanjutnya akan kita pelajari langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Langkah yang pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan teks cerita fantasi dengan seksama. Langkah yang kedua, kalian harus mencatat pokok-pokok penting dalam cerita fantasi. Langkah yang ketiga, tuliskan kembali pokok-pokok penting cerita tersebut menggunakan kata-kata sendiri dengan gaya penyampaian yang baru. Langkah yang keempat, ceritakan kembali teks cerita fantasi dengan cara yang menarik. Anak-anak, itu adalah langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Sekarang, mari kita praktikkan langkah-langkah tersebut. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menyimak baik-baik cerita fantasi yang akan Ibu sampaikan. Ini dia ceritanya. Seruling ajaib. Putri Maya dari kerajaan Pattaya adalah seorang putri yang cantik, tapi suka iri hati. Ia sering merampas mainan teman-temannya. Lama-kelamaan, mereka tak mau lagi bermain dengannya. Akibatnya, Putri Maya tidak mempunyai teman. Pada suatu hari, datanglah seorang peniup suling. Arya, demikian namanya. Ia mengembara dari satu kerajaan ke kerajaan lain, dan kini ia tiba di kerajaan Pattaya. Aku pernah mendengar bahwa Putri Maya dari kerajaan ini, ia cantik sekali. Baiklah, aku akan memainkan sulingku agar Putri Maya datang menghampiriku, kata Arya dalam hati seraya masuk ke halaman istana. Arya mulai memainkan sulingnya. Merdu sekali, hingga burung-burung yang ada di taman itu datang mendekatinya. Dan bunga-bunga yang ada di taman mengeluarkan bau yang harum semerbak. Ya, suling Arya, suling ajaib. Putri Maya yang sedang berada di kamarnya tertegun mendengar suara suling. Ia segera keluar ke halaman istana. Suling itu merdu sekali. Aku
Aku harus memilikinya. Mulailah timbul sifat iri hati Putri Maya. Putri Maya lalu mendekati Arya. "Hei, cepat berikan suling itu padaku. Kalau tidak, aku akan memanggil pengawal agar menangkapmu," kata Putri Maya dengan kasar. Arya diam saja, lalu memberikan suling itu kepada Putri Maya. Tuwit, tuwit, tuwit. Suara suling itu sumbang sekali, dan banyak lalat mengerumuni Putri Maya. Ya, karena suling itu mengeluarkan bau busuk. "Aduh, tolong!" teriak Putri Maya ketakutan. Raja dan ratu yang sedang berjalan-jalan di kebun terkejut. Dengan tergopoh-gopoh, mereka menghampiri Putri Maya. "Hush, hush!" Raja dibantu oleh Arya mengusir lalat-lalat itu. "Loh, ini suling siapa?" tanya raja ketika melihat suling itu. "Milik hamba, tuanku," sahur Arya dengan sopan. "Suling ini adalah suling ajaib. Ia akan sumbang dan mengeluarkan bau yang tak enak jika dimainkan oleh orang lain. Sebenarnya tadi hamba tak mau memberikan suling ini, tapi," kata Arya sambil melirik ke Putri Maya. "Iya ya, tadi Maya merampasnya," kata Putri Maya yang masih tampak ketakutan. "Maya, Maya, bukankah ayah sudah beberapa kali berpesan agar kamu jangan suka merampas milik orang lain? Kalau kamu mau, katakan saja. Niscaya kami akan membelikannya," raja berpesan kepada putrinya. Putri Maya diam saja. Ia lalu mengembalikan suling itu kepada Arya. Dalam hati, ia berjanji tidak akan iri hati lagi. Anak-anak, itu tadi cerita fantasi yang berjudul Seruling Ajaib. Apakah kalian sudah memahami ceritanya? Kalau belum, silahkan kalian simak lagi ya. Setelah kalian memahami isi cerita fantasi tersebut, langkah kedua, kalian harus mencatat pokok-pokok penting cerita tersebut. Pokok-pokok penting cerita fantasi Seruling Ajaib. Arya si peniup suling mengembara hingga tiba di kerajaan Tataya. Ia memainkan sulingnya agar Putri Maya menghampirinya. Putri Maya keluar dari kamarnya setelah mendengar permainan suling Arya yang sangat merdu. Putri Maya mengambil dengan paksa seruling Arya. Putri Maya meniup suling Arya, namun suaranya sumbang sekali hingga keluar bau busuk. Putri Maya berteriak minta tolong karena ia dikerumuni oleh lalat. Raja dan Arya membantu Putri Maya untuk mengusir lalat-lalat itu. Raja yang melihat suling menanyakan siapa pemiliknya. Arya menjelaskan kepada raja bahwa ialah pemilik suling itu. Putri Maya mengakui
bahwa ia telah merampas suling Arya. Raja berpesan kepada Putri Maya untuk tidak merampas barang milik orang lain lagi. Putri Maya mengembalikan suling Arya. Putri Maya berjanji di dalam hati tidak akan merasa iri lagi. Anak-anak, setelah kalian mencatat semua pokok-pokok penting dari cerita tersebut, langkah yang ketiga adalah kalian harus menuliskan kembali pokok-pokok penting cerita tersebut menggunakan kata-kata sendiri dengan gaya penyampaian yang baru. Setelah kalian selesai menuliskan kembali pokok-pokok penting cerita tersebut, langkah yang keempat, kalian bisa menceritakan kembali isi cerita tersebut dengan kata-kata sendiri. Anak-anak, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara menceritakan kembali isi teks cerita fantasi dengan kata-kata sendiri. Seruling ajaib. Pada suatu hari, Arya, seorang peniup suling, mengembara hingga tiba di kerajaan Pattaya. Ia ingin bertemu dengan Putri Maya yang kabarnya sangat cantik. Ia pun memainkan serulingnya yang suaranya sangat merdu. Mendengar suara suling yang merdu, Putri Maya bergegas keluar dari kamarnya menuju halaman istana. Timbul rasa iri di hati Putri Maya sehingga ia ingin memiliki suling ajaib Arya yang suaranya merdu. Ia lalu mendekati Arya dan meminta suling itu dengan ancaman. Setelah Arya memberikan suling ajaibnya, Putri Maya lalu memainkan suling itu. Tapi suara yang keluar adalah suara yang sumbang, bahkan keluar bau yang busuk. Banyak lalat mengerumuni Putri Maya sehingga ia pun berteriak minta tolong. Raja yang mendengar teriakan anaknya bergegas menghampirinya. Ia bersama Arya menolong Putri Maya mengusir lalat-lalat itu. Raja yang melihat suling menanyakan siapa pemilik suling itu. Arya menjelaskan kepada raja bahwa suling ajaib itu adalah miliknya. Suling itu akan bersuara sumbang dan mengeluarkan bau busuk apabila dimainkan oleh orang lain. Putri Maya mengakui bahwa ia telah merampas suling itu dari Arya. Raja lalu berpesan kepada anaknya supaya tidak lagi merampas barang orang lain. Putri Maya mengembalikan suling Arya dan dia berjanji di dalam hati untuk tidak iri lagi. Anak-anak, setelah kalian melihat contoh yang Ibu berikan, Ibu yakin kalian pasti bisa untuk menceritakan kembali teks cerita fantasi dengan kata-kata kalian sendiri. Segera berlatih ya. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di kelas bahasa Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.